Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam bohong-bohongan, jangan Islam karena pilkada, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Caranya kita lagi di masjid ini, bos. Ada enggak setan? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk-sibuk. Setan itu HP-mu. Ini ibu-ibu ini, orang sudah ceramah, sudah 55 umurnya masih siaran langsung juga. Toa-toa kajili-jili. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Bu, di Sulawesi ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Usianya 55 tahun. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Oh, ternyata diambil HP-nya. Ini nempel sound system kaca. Sama gua ganggu-ganggu, sudah bagus itu, bos. Diambil HP-nya, selfie. Update status di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Kok kira saya background? Selesai ceramah ini, Bu, nge-face betul sama saya. Selesai ceramah dia kejar saya, Ustaz, selfie. Ini paling saya tidak senang. Orang capek, keringatan, kok suruh selfie. Selfie. Sudah selfie lah, sudah bilang, boleh cium, Ustaz. Apa kamu cium saya? Haram. Nggak nafsu, Ustaz, cari barakah. Haram. Kok masih muda. Simpan dulu HP-nya, Pak. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Oi, cowok. Oi, jomblo fisabilillah. Simpan dulu HP-mu. Ada juga setan itu jalan pergi pengajian sama cowoknya. Katanya pacaran syar'i. Pret. Ada pacaran syar'i, cilaka. Simpan HP dulu, kita dengar ceramah ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Ayo kita dengar solawat, kita getarkan ini depan masjid. Siap bersolawat? Tapi saya mau dengar mana lebih kencang suara perempuan orang Ketapang dengan laki-lakinya orang Ketapang. Siap? Nah, you diam-diam dulu ya, diam-diam. Kita dengar dulu ini ibu-ibu. Ibu-ibu jangan mau kalah suara sama laki-laki. Ayo, Bu. Papa diam, kita dengar ini ibu-ibu. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan kencang, Pak. Inilah yang disebut syahdu. Suara gini yang kasih nafsu laki-laki.
Makanya cewek kalau kau ditelepon laki-laki jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak nafsu sama kau? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain? Lagi baring-baring. Caleda. Coba kalau kau ditelepon yang tegas dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi baring-baring. 2 hari tidak ditelepon lagi kau. Waalaikumsalam. Beleng-beleng. Ibu diam. Kita dengar ini. Ayo Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Yuk. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah, terima kasih. Ini kencang suaranya karena di tengah-tengahnya ada polisi. Makanya jangan kau musuh itu polisi. Saya pergi ceramah macet jalan, tidak bisa goyang mobilku. Mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa, kanan tidak bisa. Terpaksa baca surah Yasin. Sudah hatam 3 kali tidak goyang sistem. Begitu saya panggil polisi lalu lintas, selesai masalah saya. Makanya jangan kau musuh itu polisi. Kira enak ini ketapang kalau tidak ada polisi. Rumahmu dirampok, anakmu dibunuh, istrimu diperkosa, hartamu dijara. Kau datang ke polsek, tolong Pak polisi, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf Pak, barusan saja Polres bubar. Jangan kau musuh polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, itu bukan polisi Indonesia, itu polisi film India. Mr. Pijay. Kalau polisi Indonesia baik-baik, Wakapolres ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Saya aman ceramah malam ini, ada polisi yang ngawasi saya. Semua diam, kita dengar ini di atas. Gayanya semua di panggung. Dia bisa ndak selawat deh. Yuk. Salat. Lobet. Gayanya di atas panggung, pret. Ayo bareng-bareng, Salatullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin. Masya Allah. Bisa enggak bapak-bapak bedakan tadi mana suara perempuan, mana suara laki-laki? Bisa. Itu karena Allah kasih kamu telinga. Tidak perlu kursus. Pernah kamu kursus membedakan bunyi? Tidak pernah. Alhamdulillah Allah kasih kau telinga. Bisa bedakan mana kentut, mana bunyi handphone. Dan bagusnya lagi nih telinga, tempatnya bagus dua-duanya, kiri kanan. Coba pernah bayangkan seandainya daun telinga di bawah pantat satu. Halo, ya. Di mana? Di rumah. Repot toh. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa saya bisa ceramah di sini? Kenapa? Karena Allah kasih saya gigi yang bagus. Coba bayangkan seandainya gigi saya tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mulutku. Tidak bisa lagi saya ceramah kalau keluar gigiku. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa semua tidak kemana-mana? Perhatiannya semua ke panggung. Kenapa? Karena Allah kasih kita mata. Coba kalau tidak ada mata, pasti ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke situ, ada yang membelakang. Maka Allah kasih kita mata. Hebatnya lagi ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, tak tukar-tukar istrimu bos. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Wah ternyata istri Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah.
itu sebabnya setiap orang ceramah disuruh alhamdulillah. Jelas? Jelas. Malam ini kita tabligh akbar memperingati tahun baru Islam. Hijriah. Kita cerita sedikit tahun baru. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, di Makkah Madinah 4 Tuhannya bos. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Tiba-tiba Nabi datang mengatakan Kul huwallahu ahad. Satu Tuhan. Bingung orang Arab waktu itu. Saya bilang apa ini Muhammad? Kita saja 4 Tuhan kita, setengah mati kita cari uang. Kau bilang satu, tambah bingung kita ini. Dan waktu itu orang-orang kafir Quraisy membuat Tuhannya berdasarkan status ekonomi. Yang paling kaya Tuhannya dibikin dari emas, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada matanya, lalu disembah. Yang agak kaya di bawah sedikit dia bikin dari tembaga, besi, nikel dan sebagainya. Yang miskin dia bikin dari kayu. Yang paling miskin dia bikin dari tepung terigu. Nah oles-oles, nah bikin kepalanya, nah bikin kakinya, nah bikin tangannya, sudah sembah. Ya Allah, terima kasih atas segala rezekimu Tuhan. Selesai dia sembah, lapar. Dia lihat Tuhannya. Orang miskin toh. Tuhan, sudah saya sembah kau. Sekarang saling pengertian dong. Saya lapar ini Tuhan. Wah, diambil tangannya Tuhannya, ditutup tangannya. Tuhan mohon maaf, dia makan tangannya Tuhannya. Belum juga kenyang, dia makan perutnya Tuhannya. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia sampai detik ini belum ada kita dengar dia makan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah yang dihadapi Nabi pada saat itu, Tuhannya dia makan. Nah, kalau aplikasinya sekarang, kalau kalian hijrah, tinggalkan mitos, tinggalkan pendapat, tinggalkan keyakinan yang mengatakan bulan Muharram panas. Yang mengatakan Muharram jangan kau buka toko, Muharram jangan bermulai niaga, Muharram bulan panas jangan kau kasih nikah anakmu, Muharram itu bulan sial. Kalau kau hijrah malam ini, tinggalkan keyakinan itu, karena itu adalah budaya kesyirikan. Besok tanggal berapa? 10 Muharram. Biasanya 10 Muharram kita Indonesia rame-rame pergi beli panci, pergi beli gayun. Saya tanya, apa? Supaya kita timba rezeki Allah. Kenapa beli panci? Supaya kita tambah banyak, kita punya rezeki. Tidak boleh biar begitu, tidak boleh keyakinan begitu. Biar kau beli panci seperti drum, tapi kau malas, tidak datang rezekimu, cilaka. Nah, hilangkan itu. Nah, biasa kita ini orang-orang Bugis ada lagi keyakinan, buaya begitu. Malah dia bilang ada orang kembar sama buaya. Buaya darat kapan? Ada Bugis di sini? Coba angkat tangan orang-orang Bugis. Wih, banyak memang, luar biasa orang Bugis. Kemana-mana seceramah ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Pulau Kijang, Sumatera, ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Biduk-Biduk, Kalimantan Timur, ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah, Sarawak, bahkan di Keke, Kinabalu. Saya khotbah Jumat, dia bilang ceramah pakai bahasa Bugis, Ustaz. Capek kita diceramai orang Melayu. Begitu saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ini orang Bugis ini. Yo Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, itu pelajaran pertama. Kalau Bapak hijrah, tinggalkan keyakinan-keyakinan syirik. Ada lagi itu keyakinan, dia bilang, Ustaz, selama saya pegang ini cincin, ini bisnis saya sukses. Syirik. Kalau kau syirik, biar hitam jidatmu gara-gara sholat, tidak sampai itu sholatmu. Yang aku bilang, Fred, ini khusus saya, bos. Ya. Ada lagi yang keyakinan. Ada bapak-bapak, Ustaz, doakan saya supaya saya tidak pernah kehilangan uang. Sini kok, saya kasih kau doa. Baca Al-Fatihah 3 kali, baca ayat kursi 3 kali. Sudah itu saya kasih uang 100.000. Nih, simpan di dompetmu. Selama kau tidak belanja ini uang, selama itu kau ada uangmu.
Kalau ilmu begini boleh, kalau tidak belanja itu nggak ada terus duitmu. Iya toh? Sudah, hijrah tinggalkan itu. Yang kedua, kita penggal-penggal ini kisah karena waktu terbatas. Rapatlah ini kaum Quraisy, dipimpin oleh Abu Jahal, di sampingnya Abu Lahab, ditemani juga Abu Sofyan, di belakangnya Abu Gosok. Abu Janda. Abu Janda. Abu Janda. Dewi lagi di Abu Sofyan. Saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin hari makin menjadi-jadi. Kita apa ini Muhammad? Usul, bagaimana kalau kita sogok duit banyak-banyak? Kata pimpinan rapat, mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih uang biru matanya. Ada pejabat begitu? Ada. Anggota DPR yang terpilih gara-gara disogok. Ini anggota DPR yang terpilih gara-gara sogok. Selama dia pegang jabatannya sebagai anggota DPR, selama itu dia makan uang haram. Ada begitu di sini? Ada. Kau sendirian salah, kenapa kamu disogok dong? Kau larang anggota DPR menyogok, tapi kau terima, pret. Jadi kalau mau bagus, jangan terima sogok. Biar dia mau sogok kau 1 juta. Kalau kau tidak mau terima, tidak ada gunanya. Kalau kau disogok, ambil batu. Apa kau hina saya? Dari itu. Tapi ini dia tulis depan rumahnya, menerima serangan fajar. Jangan ketawa, saya serius ini. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Jadi masuklah surga ini penghafal Quran. Begitu di dalam surga dia lihat, kenapa banyak anggota DPR di surga ini? Di negara aku banyak ditangkap OTT korupsi. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak ini anggota dewan? Dan saya tahu itu dia korupsi dulu. Kenapa bisa dalam surga? Dia bilang malaikat, nggak usah kau ribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang ke tempat asalnya. Nah, kata lagi yang lain, Pak Ketua sidang, gimana? Sogok dia perempuan, cari perempuan paling cantik di Makkah ini kita bawakan Muhammad. Apa kata Ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hilang akal sehatnya. Kalau begitu, kita kasih dia jabatan. Muhammad bukan pejabat Indonesia. Tadinya haram fatwanya, tadinya tidak boleh, begitu dikasih jabatan. Dia lupa fatwanya, pret. Kalau begitu diapain? Pak Ketua, anak muda usul. Gak usah banyak bicara Pak Ketua, bunuh saja. Tapi Muhammad kan ada keluarganya Bani Hasyim. Kalau dia dibunuh, marah Bani Hasyim. Begini Pak Ketua, kita borongi, keroyok, dan 1 lawan dan kawan-kawan. Setuju? Setuju. Kapan? Sebentar malam. Ini rapat tidak boleh bocor, rahasia negara. Siapa yang bocorkan kita pancung kepalanya. Setuju? Setuju. Pulang peserta rapat. Ada satu peserta rapat makan siang dicerita sama istrinya. Bu, apa Pak? Rahasia. Oh, jangan ngomong-ngomong ya. Iya Pak, apa sih? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Jangan ngomong-ngomong, siapa? Rahasia terjaga. Ini sudah makan, dia pergi bertetangga. Dia panggil temannya sesama perempuan. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau saya kasih tahu. Aman Bu, aman. Tidak akan. Sudah diberitahu, dia pergi lagi. Jangan ngomong-ngomong. Ya tadinya ngomong, jangan ngomong-ngomong. Akhirnya satu Makkah tahu. Inilah perempuan, dari dulu nggak bisa ditahu kasih rahasia. Makanya kalau bapak-bapak punya rahasia, jangan kasih tahu perempuan. Handphonemu kasih password. Diperiksa terus. Kalau saya HP ku, saya tidak kasih password, tapi saya ganti namanya. Ada dulu teman SD saya, dia suka betul saya waktu kecil
Sekarang masih sering telepon cewek. Saya jaga perasaan istri saya, nggak mau kalau dia tersinggung. Saya mau blok ini cewek, nggak enak. Nanti dibilangi kita sombong. Kita mau terima. Ada istri jaga perasaannya. Terpaksa saya tulis namanya di situ, penjual batu bata. Kalau bunyi telepon dia bilang istriku, Ustadz penjual batu bata. Jangan kongkat tagihan. Kalau biasa polisi, siapa menelpon tahu selingkuh jadi tulis apa? Komandan 1. Nah ya. Akhirnya apa? Bocor. Jadi ternyata memang ini begini. Nggak bisa tahan mulutnya. Saya tadi saja lewat di gosip. Saya dengar itu, saya lewat tadi lah, saya bilang, itu Ustadz, itu juga bajunya yang di YouTube. Saya pakai baju kau yang sibuk, Ya Allah, salah terus. Sudah. Akhirnya apa? Sampai malam tiba. Oh, ternyata Nabi tahu. Siapa yang tahu? Komandannya malaikat. Siapa kasih tahu? Jibril. Muhammad, hati-hati. Sebentar malam akan ada penyerangan di Kopi. Ganti korek, siap. 86. Kepunglah rumahnya Nabi. Dikepung oleh pasukan-pasukan istimewa. Kira-kira kalau sekarang kayak Densus atau Kopassus lah. Pasukan jago-jago semua. Kepung rumahnya Nabi. Nabi membaca ayat. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min halfihim saddan fa absaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca ini ayat. Di depan, di samping, kiri, kanan mereka, belakang mereka kami pasangi dinding sehingga Nabi lewat tidak ada yang bisa melihat, seperti orang dihipnotis. Nabi lewat tidak ada yang melihatnya. Ayat inilah yang dia baca anak muda kalau ada polisi lalu lintas lagi rahasia. Ada mahasiswa aku setelah saya kasih tahu ini ayat dia jadikan andalan. Ya, setiap ada polisi lalu lintas dia minggir sedikit. Dia baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absaynahum fahum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpayakun. Begitu lewat gila. Ternyata ini polisi juga hafal ini ayat. Yang marah-marah sama saya itu mahasiswaku. Ini Pak Ustadz bohong-bohong. Ada Ustadz bohong-bohong. Kenapa aku bilang saya bohong? Saya baca itu ayat Ustadz. Terus saya ditilang. Kenapa bisa? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah. Kau yang dongo. Pasti kau ditilang kalau kau tidak pakai helm dongo. Ada begitu di sini? Ada. Besok kau jalan pakailah atribut. Jangan kau melanggar lalu lintas. Ya? Kau ditindak. Kau bilang tolong kerjasamanya Pak. Dikasih kau kebijaksanaan. Kau cerita lagi. Itu diambil luangku. Nah kau yang minta. Enak itu kalau kau pakai helm rapi. Ya? Kau naik mobil pakai safety belt. Kau patuhi rambu lalu lintas, insya Allah kau selamat. Oke, kau ditabrak, tidak mati tapi cacat, hilang kakimu satu. Polisi tidak mau kau cacat, maka disuruh kau pakai yang lengkap. Ya, kalau kalian pemuda hijrah mulai besok taati rambu lalu lintas. Kalian juga pada aktivis dakwah, pakai motor, pakai songkok, tidak boleh kau pakai songkok, pakai kau helm. Kau kira itu kalau kau jatuh tidak jatuh kepalamu pakai songkok? Mentah-mentah kau pakai songkok putih tidak jatuh kepalamu? Dong, no. Jangan mempermalukan Islam. Tulis di sini agama Islam. Pak Anda pakai songkok, pakai gamis lagi, pakai serban, kau tidak pakai songkok. Kau memalukan buat orang Islam. Pakai itu songkok, bos. Pakai kau helm. Jelas?
Ada juga polisi lalu rahasia, tangkap sama polisi. Kau melanggar. Kau ada lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Yang kau takut sama polisi, tapi kau taat sama aturan lalu lintas. Jelas? Nah, sudah lanjut kisah. Nabi lewat, gak ada yang melihat. Begitu jauh Nabi, baru mereka sadar yang kena hipnotis tadi. Abu Lahab langsung dia sergap masuk rumahnya Nabi, dia dobrak pintunya Nabi, dia datangi kasurnya Nabi. Ternyata Ali yang didapat. Buka, Muhammad, bukan Muhammad, Ali. Tarik Ali. Aina Muhammad, mana Muhammad? Dia bilang Ali, kau ganggu kita orang ini tidur kok masih bangun. Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Oh, Abu Jahal tambah marah. Dia bikin sayembara. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah onta betina yang hamil tidak ada suaminya. 100 ekor onta. Hamil tidak ada suaminya. Kenapa? Namanya juga onta. Masa ada akad nikah onta? Mengundang dengan hormat Ustadz Fahmi Salim menjadi saksi pernikahan onta. Onta hamil ya namanya binatang. Tapi juga sekarang banyak juga cewek mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya. Pret. Beleng-beleng. Nikah kok baik-baik. Hei cewek. Cewek. Dengar dulu. Mobil saja itu dek, dicicil 3 tahun sudah lunas. Kamu dipacari 4 tahun, tidak dilamar-lamar. Suruh itu cowokmu lamar kok. Kalau kau tidak lamar saya bulan depan, jangan salahkan saya ganti kau dengan laki-laki lain. Nah, dipacari 5 tahun tidak dinikahi, dibawa saja modal 10.000. Teh botol 1, roti 1 bungkus. Dongo. Udah, lari Nabi, dikejar. Itu kalau 100 ekor onta sekarang kurang lebih 2,5 miliar. Coba, 2,5 miliar kepalanya Nabi waktu itu. Oh, dikejarlah sama pencari jejak orang Mekah yang paling hebat. Namanya Suraqah bin Malik. Ini Suraqah hebat sekali cari jejak. Nggak perlu dilihat bekas-bekas onta, nggak perlu dia lihat bekas kaki. Cukup dia lihat apa? Bukan penglihatannya, tapi endusan penciumannya. Ustadz Fahmi Salim. Kenapa? Parfum malaikat subuh. Gas Atlantik, Rexona. Hebat ini. Wah, didapat Pak. Didapatnya Nabi bersama Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi? Turun pertolongan Allah. Suraqah dekat dengan Nabi, kudanya langsung standing. Angkat kaki seperti simbol Ferrari. Jatuh Suraqah. Naik lagi, standing lagi kudanya. Jatuh lagi. Naik ketiga kalinya, jatuh lagi. Suraqah berkata, weh, seumur-umur saya mengejar orang, pasti saya bisa membunuhnya. Kenapa ini saya selalu jatuh? Dia bilang Suraqah dalam hati Ain, bukan orang biasa ini. Orang ditolong, dilindungi Allah. Lalu Suraqah berteriak kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada temanmu, dia dikejar-kejar kalian, kepalamu 2,5 miliar. Lalu kata Abu Bakar, betulkah? Iya. Suraqah berkata, ya Abu Bakar, ini baru bekalan saya. Dia kan pergi berburu bawa bekal. Ya Abu Bakar, ini bekal saya, ambil. Nikmati, makan sebagai bekal perjalananmu untuk hijrah ke Madinah. Suraqah kemudian saat itu menyatakan diri masuk Islam. Suraqah keluar rumah dengan penuh kebencian, keluar rumah dengan penuh murka, tapi kembali ke rumahnya dapat hidayah masuk Islam. Bapak orang Islam sekarang keluar rumah dalam keadaan Islam, tapi pulang bawa murka Allah dengan membawa uang korupsi dan uang sogok.